bahwa adanya inspektorat bagian perekonomian dan lain-lain, kami rasa tidak ada gunanya gitu loh. Kalau mau pembuktian dari APH, Ibu, saya bilang dari awal, saya nggak mau melangkah terlalu jauh, malu sama. Kalau bicara masalah hukum, monggo saya layani. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, and share sama Sabir Channel untuk pengetahuan dan menambah inspirasi di Kabupaten Sampang. Oke guys. Pandangan yang sama bahwa dari sisi keberadaan legalitas beberapa BUMD yang kita punya, ini perlu ditinjau kembali. Berikut juga dari bisnis yang dilakukan oleh beberapa BUMD yang ada juga tidak ekonomis, dan terlihat usaha-usaha yang dilakukan jauh dari harapan kita, jauh dari harapan sebagaimana tujuan dari pendirian BUMD ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rekomendasi panja, itu memang di rekomendasi itu tidak bisa kita jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau penjelasan aslinya itu sudah ada di LHPBPK. Jadi seperti halnya yang tadi dipertanyakan di poin 7, itu bukan berarti menyetujui usaha atau ketidakberesan UPT GSM dalam hal kerjasama dengan Brawijaya, tetapi ada beberapa hal lain dengan yang berkaitan dengan Brawijaya. Nah, ini mungkin nanti Ketua Panja yang bisa menjelaskan. Mungkin itu dari saya, selanjutnya dari Ketua Panja dulu biar pas. Rekomendasi Panja, kenapa kemudian di sana muncul Brawijaya? Karena rekomendasi BPK kepada GSM, kepada direksi GSM adalah melakukan penataan ulang, peninjauan ulang tentang core bisnis. Nah, seperti itu. Nah, terhadap PT SMA dan anak perusahaan yang lain. Lalu kemudian pada saat pembahasan di salah rapatnya ada apa yang disampaikan oleh GSM sudah menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh BPK, yaitu melakukan analisa terhadap anak perusahaannya di bidang core bisnisnya, yaitu melakukan kerjasama dengan Brawijaya. Nah, kami hanya ingin menegaskan saja apa yang sudah direncanakan oleh PT GSM untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang menjadi rekomendasi daripada BPK itu agar dilaksanakan oleh PT GSM. Hanya ingin menegaskan saja, tidak masuk di rekomendasi pun sebenarnya itu sudah dilakukan oleh teman-teman GSM di dalam rangka memperbaiki atau melaksanakan rekomendasi BPK. Bahwa rekomendasi BPK salah satunya adalah meninjau ulang, kan begitu. Kenapa? Karena ada antara SMA dengan Triple S ini sama kondisinya, yaitu bergerak di bidang service. Nah, oleh karenanya kemudian BPK memberikan penilaian terhadap GSM, terhadap anak perusahaannya, tolong ini diperbaiki. Nah, lalu melakukan analisa, karena memang harus dilakukan oleh pihak ketiga, maka GSM melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, untuk memperkuat apa yang dilakukan oleh GSM, kami menampilinya
mentaukiti, mengamini lah. mengamini, ya begitu kira-kira. Nggak enak kan ada Pak Amin di sini. Apa yang sudah dilakukan oleh GSM yaitu kerjasama dengan Brawijaya, itu saja sebenarnya. Kemudian kaitannya dengan kenapa Panja kemudian tidak melakukan di luar kewenangannya, karena rekomendasinya sudah jelas. Ada 7 rekomendasi untuk bupati, ada 5 rekomendasi untuk direksi PT GSM, dan itu sudah kami lakukan. Artinya kami ingin memastikan bahwa bupati dengan jajarannya sudah melakukan langkah-langkah, tetapi memang di tengah perjalanannya bisa dikoreksi kepada bagian perekonomian. Bagian perekonomian tidak membentuk tim tindak lanjut. Padahal di sana sudah jelas memerintahkan sekretaris daerah, kan begitu. Akhirnya di dalam proses pembahasan bersama dengan Panja, dengan sendiri sebenarnya sudah dilakukan langkah-langkah, tapi ini tidak terakomodir di dalam satu tim, kan seperti itu. Akhirnya dibentuklah tim, kan seperti itu. Langkah-langkah yang sudah dilakukan itu dan semua rekomendasi BPK itu sudah dilaksanakan oleh tim tindak lanjut. Terkait dengan hal-hal pembubaran PT SMP, kemudian pencabutan perda daripada PT SMP dan Triple S, itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah 1 tahun sebelumnya, yaitu perubahan pencabutan daripada PT GSM, maksud saya PT SMP dan PT Triple S. Itu sudah dilakukan dan itu sudah masuk di dalam Propemperda tahun 2021. Rekomendasinya cuma PT SMP dibubarkan, kemudian Triple S dan PT SMP itu dicabut status BUMD-nya yang berdasarkan perda. Jadi perdanya PT Triple S itu harus dicabut karena tidak boleh anak perusahaan itu didirikan berdasarkan perda. PT SMP perdanya harus dicabut karena tidak boleh anak perusahaan itu berdasarkan perda, dan itu sudah dilakukan. Makanya kami menegaskan kembali kepada pimpinan untuk memprioritaskan. Panja memberikan rekomendasi, meminta kepada pimpinan untuk memprioritaskan pembubaran PT SMP dan pencabutan Triple S dan PT SMP di dalam Propemperda, di dalam pembahasan perubahan di Propemperda tahun 2021. Itu saja yang barangkali bisa kami sampaikan terkait dengan kewenangan kami sebagai Komisi 2. Kira-kira bisa disampaikan tujuan besarnya dari adanya pertemuan hari ini terkait dengan PT GSM. Apa harapan dari teman-teman FAM? Ya. Karena di dalam LHP BPK itu sendiri ini sudah jelas terkait pendirian PT GSM dan seterusnya. Ini tidak masuk di dalam rekomendasi BPK. Andaikan itu masuk pembubaran PT GSM di dalam rekomendasinya, kami pasti akan menindaklanjuti pembubaran PT GSM itu sendiri. Yang ada adalah penataan ulang anak perusahaan PT GSM, yaitu SMP, SMA, S3. Itu yang ada. Sehingga 3 anak perusahaan ini kami sudah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang sudah direkomendasikan oleh BPK.
Selain daripada itu, mohon maaf apabila kami tidak bisa melakukan lebih banyak lagi. Terima kasih pimpinan. Perlu penegasan kembali dari teman-teman FAM ini, apa yang diinginkan dengan PT GSM itu untuk selanjutnya. Nah, tentu ini kajiannya baik secara hukum atau secara yuridis formil ataupun dari sisi sosiologis. Nah, kalau memang perlu dihadirkan dengan pihak direksi, kita agendakan ulang. Mungkin setelah reses. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Jika ada Pak sedikit koreksi ke apa yang terhormat Pak Agus untuk LHP. Poin kami kalau diarahkan untuk fokus ke poin, kami fokus ke Badan Hukum GSM. Di LHP ini jelas BPK merekomendasi Bupati Sampang agar bersurat ke DPRD untuk mengusulkan peninjauan kembali produk hukum daerah terkait pendirian PT GSM. Tab nomor 2 dari halaman 5 dari belakang, poin 4. Rekomendasi aksi Januari 2021. Di belakang Pak. Ini jelas ada rekomendasinya. Kami kalau mau fokus kami memang mau pendirian PT GSM. Karena dari hemat kajian kami ada dugaan dari pendirian awal sebelum perubahan yang 3 kali dilakukan dan terakhir di Perda nomor 9 2019. Nah, itu yang kami pertanyakan awal pendirian PT GSM. Memang dalam Perda 19 kemarin itu ada beberapa item. Tadi nomor berapa? Halaman 2 dari 5. Lembaran dari belakang, lembaran ke-7. Dari belakang. Poin 4. Poin 4. Rekomendasi, BPK merekomendasi Bupati Sampang bersurat ke DPRD untuk mengusulkan peninjauan kembali produk hukum daerah terkait pendirian PT GSM. Hal itu apakah sudah disampaikan dari Bupati ke DPRD sampai sekarang apa belum? Nah, karena hal tersebut memang dari bidang hukum maupun direksi GSM yang bisa lebih luas untuk seharusnya menyampaikan hal-hal tersebut. Mungkin sementara demikian. Saya sama kurang. Enggak. Ini satunya tadi. Ya. Jadi tambahan dari kawan saya ini bahwa di rekomendasi Panja itu kemarin, di rekomendasi LHP BPK kemarin itu seharusnya kan memang perlu nalar, saya kira perlu nalar, perlu pengembangan dari DPR untuk mencari tahu bahwa rekomendasi yang disampaikan LHP BPK ini turunannya banyak. Kalau kita tarik ke belakang dari mulai pendirian GSM ini kan sebetulnya bermasalah Pak. Itu yang perlu saya kira perlu ada nalar kritis dari DPR, kemudian dari Pemkab juga untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan yang kacau seperti ini. Artinya apa? Kami mendukung pemerintah kabupaten melalui BUMD yang sehat untuk merebut BI dan tidak hanya di Petronas. Semua perusahaan harus kita rebut gitu. Agar kita tahu bahwa adanya perusahaan migas di Sampang ini menguntungkan. Cuman kalau lagi-lagi bicara wadahnya sudah bocor, sudah retak, tidak sehat dan lain-lain, ini kan perlu kiranya langkah strategis yang dilakukan Pemkab, kemudian DPR untuk membenahi yang sudah carut marut seperti ini. Kalau memang harus dibubarkan,
karena memang dianggap sudah tidak produktif, tidak sehat secara ekonomi, ngapain takut gitu loh Pak. Kita tarik ke sejarah kemarin, sejarah pendirian GSM ini, saya kira pimpinan DPR, Pak Amin, paham saya kira. Makanya dari awal saya menangkap bahwa kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak tadi di awal disampaikan seperti itu. Saya yakin sekali bahwa anggota DPR paham soal legalitas GSM, paham soal sejarah pendirian GSM, paham soal hitungan neraca GSM dan anak perusahaannya. Jadi saya kira tidak perlu ragu saya kira kepada DPR untuk menyampaikan hal yang mungkin pahit tapi hasilnya bagus gitu. Nah, yang menjadi atensi kita juga di pemerintah kabupaten bahwa adanya inspektorat bagian perekonomian dan lain-lain, kami rasa juga tidak ada gunanya gitu loh. Artinya fungsi pengawasannya bahwa sudah tidak sehat kemudian dibiarkan seperti ini, ada pembiaran begitu Pak di BUMD kita. Jadi kita sudah sampang seperti ini, jadi peringkat terburuk dari sekian beberapa item itu tadi, minimal dari sektor yang lain, karena kekayaan SDA yang melimpah uang, kemudian tidak ada wadah yang sehat, ini kan eman-eman begitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan DPR berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Terima kasih Pak. Sekretaris daerah, ada yang disebutkan direksi dan semacamnya. Ya. Nah, yang berkaitan dengan bupati dan Pak Sekda itu di pemerintah daerah itu dibentuk namanya tim tindak lanjut LHP PBK. Biasa itu mandatorinya langsung kedua adalah wakil gubernur. Nah, ini juga bagian kemarin juga disinggung oleh Panja ketika rapat kerja bersama. Nah, untuk itu jangan ditanyakan ke saya suratnya, sudah Pak belum. Ini biar dijawab oleh teman-teman dari apa perekonomian, apa dari hukum. Silakan. Artinya rekomendasi 1, pembentukan anak perusahaan PT Geliat Sampang Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan. Kan begitu, itu rekomendasi 1 BPK. Kemudian rekomendasinya adalah merekomendasikan Bupati Sampang agar bla 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 sampai ke mana. Rencana aksinya sudah ada. Kan begitu. Nah, ini sudah rencana aksinya. Waktu pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Bupati itu adalah Januari 2021 dan seterusnya dan sebagainya. Saya rasa ini bukan kewenangan kami untuk menjawab. Ini kewenangannya Bupati, karena yang dibacakan itu adalah action plan Bupati di dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Saya rasa itu. Terima kasih. Bupati bukan kepada DPRD, kami kurang tahu karena ini tidak masuk kepada kami. Tapi untuk yang poin B, Bupati bersurat agar menginstruksikan kepada para bagian perekonomian dan SDM melalui materialisasi rencana bisnis ini sudah dikirimkan. Kami mendapatkan tembusan dan juga memerintahkan bagian hukum untuk melakukan pemetaan terhadap produk hukum yang berkaitan tentang BUMD semuanya itu. Namun kembali lagi kepada proses pembubaran BUMD, kita kan berbicara tentang pembubaran perseroan ya Pak ya. Itu kita tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ada banyak tahapan di sini. Kita bicara tentang aset, kita bicara tentang legalitas formal itu ke pembubaran perseroan, kita mengacu kepada undang-undang perseroan yang sekarang sudah diubah dengan Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi ada proses yang panjang, ada likuidasi, ada semuanya. Dan ini tahapan-tahapan ini yang sudah ya, nah ini juga sudah mulai tahapan yang panjang, juga perlu audit juga semuanya, dan ini juga perlu pemeriksaan yang dalam tentang itu Bapak. Jadi tidak mungkin dalam 1 atau 2 hari setelah ada LHP ini pembubarannya dilaksanakan. Sementara untuk pencabutan perdanya terhadap anak perusahaan itu sudah kami masukkan dalam Kapolda 2021. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya informasikan.
Terima kasih pimpinan terkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK ini memang inspektorat kami bertugas untuk menginventaris apakah tindak lanjut ini sudah ada yang masuk ke kami, karena nanti hasil dari rencana aksi ini akan kami laporkan 60 hari setelah pemeriksaan ini ke BPK. Jadi kami senantiasa berkoordinasi dengan bagian perekonomian, ada tindak lanjut mana yang masih belum diselesaikan, termasuk juga dari BUMD. Jadi sampai saat ini setelah kami inventarisasi sudah ada beberapa yang masuk. Ini kebetulan kami juga barusan dapat tambahan lagi dari bagian perekonomian. Tepat akhir bulan nanti ini kami akan menyampaikan laporan hasil ini ke BPK. Jadi memang kami juga melakukan inventarisasi ini. Kemudian terkait dengan pengawasan kami juga kemarin di rekomendasi ini kami akan merubah SOTK kami sehingga ke depan kita juga bisa melakukan pengawasan di BUMD. Sebelumnya memang SOTK kita inspektorat ini belum bisa turun ke BUMD, namun kami sudah melakukan revisi Perpu kemarin bagian hukum, jadi ke depan kita juga bisa melakukan pengawasan di BUMD. Jadi kami mulai sekarang sedang menata SDM-nya sehingga kompetensi kami nanti bisa untuk melakukan audit di BUMD. Mungkin itu Pak Ketua. Ya. Tidak mau masuk ke hasil pajak atau LHP yang lain. Kenapa? Kami memang jauh sebelum ada panja sudah berencana melakukan audiensi terkait GSM, badan hukum GSM. Cuman karena kami, menurut hemat kami, menunggu hasil panja. Tapi alhamdulillah ada dari teman-teman dapat saya poin-poin dari rekomendasi panja, dan di sini memang mayoritas menindaklanjuti dari LHP 2017 sampai 2020. Tapi dari poin 8 tersebut yang menyebutkan langsung ke legalitas GSM tidak ada, Bapak. Makanya kami melayangkan surat untuk audiensi. Karena kami untuk audiensi sekarang ini kalau diminta untuk fokus, kami memang fokuskan ke GSM, legalitas GSM. Kenapa? Sesuatu yang karam dinahkodain siapapun tidak akan berhasil, Pak. Persaingan untuk di PI itu bukan puluhan juta, 10 juta, miliaran, ratusan, Pak. Eman-eman. Kita dipimpong kayak gini berbulan-bulan, apa nggak kasihan? Mohon maaf, sukses pun PI didapat Kabupaten Sampang. Saya bukan orang yang termasuk yang akan menikmati. Saya bukan partai, dianggap oposisi, bla bla bla. Dan juga saya bukan asli pribumi Sampang. Cuman saya eman uang miliaran mempertahankan suatu produk hukum yang keabsahannya dipertanyakan, itu apa? Kok sampai sekarang 3 kali perubahan, satu pun tidak ada yang menyentuh kebenaran hukum tersebut. Gitu. Kalau memang hasil LHP bla bla gini, saya pegang kok Pak yang 2015. Ini pun belum 100% terbayar lunas. Saya cuma kecolongan satu LHP yang 2016. Kalau yang lain ada, ini belum 100%. Apa? Pemda bisa apa kalau nggak dikembalikan? Nah, ini kami kesimpulan, udahlah kapal yang karam ini gimana caranya biar nggak berlarut-larut permasalahan. Apa sulitnya sih bikin baru? Gitu. Kalau kami memang mau berandai-andai, kami nggak audiensi, Pak. Langkah kami juga jauh lebih ke dalam. Saya bisa langsung ke kementerian, cuman malu sama Pak. Sesuatu hal kayak gini dipertahankan puluhan tahun. Menurut hemat saya memang bukan di bidang SD atau di ekonomi, bukan. Cuma saya membaca sekilas, saya tertarik, Pak. Gitu loh. Sesuatu badan hukum yang dipertanyakan dengan ibaratnya omset yang miliaran, bertahun-tahun dipertahankan. Kita belum masuk ke undang-undang persidangan terbatas, belum ini. Belum membahas Perpu yang 9 2019, belum, Bapak.
hanya mempertanyakan LHP tidak lanjut terkait badan hukum, bukan masalah panja atau SMP sampai triple S yang dibubarkan, bukan, gitu loh Pak. Seharusnya di sini di bidang bagian hukum yang bisa menjabarkan hal ini juga direksi, bukan masalah PI atau triple S atau ini, enggak. Karena di sini di poin-poin 8 ini satu pun tidak menyentuh Pak legalitasnya GSM, tidak ada yang menyentuh, gitu. Mungkin sementara hemat kami demikian Bapak, terima kasih. Karena menangkap dari statement Ibu tadi yang dari perwakilan pemerintah Sampang lah ibaratnya, itu tidak mudah membalikan telapak tangan, memang betul. Nah, cuman kalau ini dibiarkan, tidak dibahas, ya maaf Bapak, kebocoran PAD Sampang 800 miliar per tahun itu kan emang. Harapan kami, khususnya Bang Mahrus yang sudah lama berjibaku dengan hal ini, ya, ayo kita mari duduk bersama, luruskan permasalahan ini, fokuskan di GSM, badan hukumnya. Kalau memang ini clear, kami akan bantu Pemprov tanpa diminta. Saya akan jalan sendiri ke Pemprov. Gitu, Pak. Karena dari tahun 2008, Pak, badan hukum ini dari tahun 2008 sampai 2001 itu dibiarkan. Keinginan kami hanya memang duduk bersama, kalau itu memang itu sesuai, alangkah eloknya. Kalau itu tidak sesuai, kita carikan solusi. Gimana yang terbaik untuk Sampang? Itu harapan kami itu sementara Bapak. Terima kasih. Terkait pendirian dulu ya, pendirian badan hukum. Pendirian. Ya. Nah, pendirian itu kan kita berarti berkaitan dengan pembuktian. Nah, kalau pembuktian itu bisa didapatkan ketika terjadi suatu kasus, Bapak, bukan dengan ini. Kami pegang berkas pendirian GSM ini. Pegang. Makanya kami pengen bagian hukum dan direksi. Mohon maaf, bukan bidang ilmu untuk membahas ini. Saya belum bedah ini secara full. Belum. Kalau buka segini online, malu sama aku. Saya 4 kampus berbanding masalah ini, ngeluh kepala aku. Gitu. Makanya kami pengen duduk bersama, biar ini diselesaikan gitu. Ini pendirian awal, bukan perubahan, bukan. Ya, berarti 2008 kan? Iya. Iya. Berarti itu baru harus ada pembuktian dari penyidikan, dari itu HPK yang membuktikan itu ada pembuktian, ada tahapan pembuktian di situ, prosedurnya di sana. Baru setelah itu, kalau kan ketika tidak SMP, rekomendasinya seperti apa? Ketika ada kerugian yang negara, baru disusun tahapannya seperti apa, Bapak? Begitu. Jadi bukan serta merta kami karena melihat mukanya seperti itu dan dicabut perdanya, bukan. Dimasuk. Kalau toh memang Sampang tunduk ke aturan hukum, nggak perlu panja sekarang. Pak Nur Cahya masuk, itu putusan hukumnya jelas. Kenapa masih pembuktian panja sekarang gitu loh? Kalau mau pembuktian dari APH Ibu, saya bilang dari awal, saya nggak mau melangkah terlalu jauh, malu Sampang. Kami pengen duduk bersama menyampaikan ini. Kalau ada benang kusutnya di mana, kalau udah clear, bagaimana gitu loh. Kalau bicara masalah hukum, monggo saya layani, itu permintaan dari Ibu. Yang pasti yang jelas, ini sudah batal dari awal pendirian. GSM sudah batal dari awal pendirian. Karena pegang data, kalau yang pegang data nggak mungkin masuk. Nah, saya waktu tahun kemarin sudah audien dengan direksi dan sekda dan semua anak perusahaannya di ruangan Pak Sekda. Direktur waktu itu GSM menyampaikan audit eksternal sudah profesional, tapi kok bisa muncul LHP yang 2020 gitu loh. Boleh saya pertanyakan, maksud kami menyampaikan tersebut bukan cari masalah, tidak, mencari benang kusut. Kalau toh ini memang sesuai, ayo kita buka di mana sesuainya. Kalau ini benang kusut, saya akan jabarkan kusutnya di mana. Tapi itu biar ada bidang hukum dan direksinya, biar jelas Ibu gitu loh. Kalau Anda mewakili dari bidang hukum, saya sampaikan narasi hukumnya. Kalau Anda bagian ekonomi, maaf saya nggak bisa sampaikan gitu loh. Mungkin demikian.